Monggo pemirsa, nah, gimana? Ya kan, menggugah selera sekali kan? Langsung lepas, empuk banget. Jadi berasa kayak Idul Adha pemirsa. Mana ya pemirsa ya? Jadi pemirsa, katanya di daerah sini, di dekat Candi Prambanan atau tepatnya di belakang Prambanan, itu ada soto yang enak banget. Tapi di mana tempatnya ya? Katanya namanya soto becek. Mana ya? Kita cariin aja yuk. Nah, ada yang bisa kita tanya nih pemirsa. Salim dulu sama yang sepuh. Nuwun Mbah Semar. Salim sih. Mbah Semar, badhe tangklet soto becek menika pepunting ya Bang ya? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Oke, sini biar aku kasih tahu ya. Soto becek Mbah Semar itu ada di sini. Oh ya, jangan lupa join live aku ya. Mbah, ngapunten. Mbah ini ki enten mesine napa mboten ya, Mbah? Kang selupan dilan apa pripun ya, Mbah? Sabar nggih, Mbah. Mengke kula join live, Mbah. Nggih, oh ten mriki nggih, Mbah nggih. Berarti bener niki soto becek nggih, Mbah, leres nggih. Nuwun, Mbah. Nuwun nggih, Mbah nggih. Salim sik. Kang Sempan nggih semari. Ayo, ikut. Baik pemirsa, akhirnya kita masih ketemu lagi di Dolan dan Kulineran. Dan hari ini pemirsa kita masih berburu soto lagi seputaran DIY ya, Jogja dan sekitarnya. Dan kita kali ini agak-agak menjauh dari kota Jogja. Jadi kita menuju Candi Prambanan. Nah, bukan tepat di candinya ya, tapi sekitar belakang Candi Prambanan. Dan kali ini ada soto yang benar-benar direkomendasikan. Ini adalah soto yang unik, belum pernah saya temui sebelumnya, dan ini memang tempatnya itu sebenarnya nggak tersembunyi sekali sih ya, cuman memang agak-agak masuk gitu. Kalau dari Candi Prambanan itu setelahnya ada jalan masuk ya ke kiri, itu langsung bablas saja. Nah, nanti ketemunya di sini. Jadi pemirsa, ini namanya soto becek Mbah Semar. Udah ada yang tahu pemirsa becek itu apa ya? Ya mana hujan nggak ada ojek becek. Bukan itu ya, bukan becek alias nggak ada airnya atau cuman ada kecemek-cemek itu, bukan. Jadi becek itu sebenarnya adalah nama olahan. Kalau di sekitar Tegal itu ya, becek itu olahan kambing. Nah, yang spesial di sini pemirsa bukan pakai sapi atau juga ayam ya, tapi pakai kambing. Kambing ini nggak cuman ada sate. Lihat nih pemirsa. Jadi ini bukan pelengkap ya, bukan pelengkap yang biasanya itu disediakan tersendiri dari satenya ini, tapi ini memang sudah include, sudah menjadi satu di dalam mangkok. Nah, ini yang pertama kali yang terlihat sangat beda dan gak ada. Ini sate kambing pemirsa. Terus yang menjadi menjadi khas dari soto becek ini adalah dari perpaduan yang disajikan ya pemirsa. Bener-bener belum pernah ketemu, dan ini memang perpaduannya itu unik. Yang dipakai sekali lagi adalah kambing. Jadi di sini adalah semuanya itu serba kambing. Dari babat, kikil, kemudian daging, ada isonya kambing. Nah nih babat, iso, terus juga ada gaji, sama ada, wah lihat nih pemirsa. Lihat, wah, mantap banget ya kan, bisa di shoot mungkin. Oke siap. Ini lihat nih ada daging, jadi semuanya ini serba kambing. Mungkin kalau saya cium aromanya nih pemirsa ya, jadi aromanya itu dia nggak jauh seperti gulai, mirip gulai. Ini belum saya cicipi dan ini baru pertama kali saya mau mencicipi
soto becek ini. Jadi kalau baunya itu seperti gulai, dan ini yang dipakai juga santan lagi. Nah, jadi ini sudah ketiga kalinya ya kita mencicipi, mereview untuk olahan soto yang ada kuahnya itu dengan bahan dasarnya santan. Seperti salah satu, ini bukan dari Jakarta atau dari daerah-daerah sana pemirsa ya, tapi ini benar-benar dari sini, berarti mungkin dari Tegal lah ya. Dan ini memang menggunakan santan. Tapi dalamnya itu adalah perpaduan di dalamnya yang digunakan seperti biasanya soto pada umumnya. Ada toge atau kecamba, kemudian juga ada kol ya. Nah, ini pemirsa, semuanya seperti soto pada umumnya sih kalau kita lihat di dalamnya. Coba ya saya obrak-abrik lagi nih pemirsa. Waduh, mantep banget. Ini isinya benar-benar spesial ya. Kolesterol menjerit guys, my god. Lihat nih, ini kayaknya bagian ati ya, ati kambing. Terus juga ada ada iso, ada dagingnya tadi ya yang masih ada tulang, dan ini empuk banget, baru diangkat aja udah merotoli guys. Terus juga ada babat nih, nih babatnya, dan ini bersih loh pemirsa ya. Tuh. Dan nggak begitu banyak sih isi yang ada di dalamnya kalau untuk sayuran seperti soto pada umumnya. Kuahnya, yang spesial lagi nih pemirsa, di sini ada campuran bumbu kacang. Bumbu kacangnya itu kayak kacang yang diulek halus gitu, tapi beda dengan ketika kita di Purwokerto kemarin ya, untuk merasakan soto Purwokerto khas Purwokerto kemarin ya, ini berbeda. Kalau soto khas Purwokerto itu kan bumbu kacangnya itu diulek halus seperti kayak kayak bumbu untuk sate atau juga somai gitu ya, kental. Tapi kalau di sini tuh kayak masih ditabur gitu loh, semacam kayak koya. Tapi kalau koya itu kan beda, nggak pakai kacang. Tapi kalau di sini tuh pakai kacang yang digerus halus gitu. Nah, jadi pemirsa, karena tadi sudah ada dan sudah saya aduk-aduk, jadinya dia sudah mencampur deh kacangnya. Nah, itu sih untuk isiannya. Jadi semuanya yang terlihat yang berbeda itu memang olahan dari kambing, santan, sama semua olahan kambing dan sate ini. Wow, mantep kan? Kita mau coba nih pemirsa. Terus juga untuk kali ini Hani minta dipisah nasinya. Jadi di sini ada kon ngenceri ini popi. Jeruk nipisnya ada di atas nasi pemirsa. Jadi bisa sebenarnya jadi satu di mangkok soto. Tapi kali ini saya mau mencicipinya itu biar ini benar-benar kerasa, nggak ada distraksi dari nasi gitu. Karena kalau menurut Hani, nasi kalau sudah jadi satu dengan sotonya itu kayak rasa dari sotonya itu agak berkurang gitu. Kemudian yang spesial di sini, pemirsa, ini yang satu yang spesial tuh ada es dawet dawet pandan wangi tadi saya pesennya untuk minumnya. Ini ada dawetnya, ada nangkanya, dan minumannya tuh banyak banget pesanan di sini. Kalau misalnya pemirsa juga nggak begitu gemar dengan soto atau juga sate, di sini ada berbagai macam olahan kayak dari ayam geprek, pecel lele, ada kremesan dan lain-lain. Jadi lengkap. Jadi soto ini cuma salah satu menu yang ada di sini, tapi di sini yang terkenal salah satunya adalah sotonya ini. Gitu pemirsa. Sebelum kita cicipi, saya mau ingetin dulu untuk pemirsa, gimana sudah like, sudah komen? Kalau belum silakan, kalau suka video ini di like ya. Terus juga subscribe-nya Hani tak tunggu sih ciluru telu. Udah? Oke, makasih yang sudah subscribe ya. Terus kalau misalnya pemirsa pengen nonton video-video lain, jangan lupa untuk video terbaru juga nyalain loncengnya supaya pemirsa bisa langsung tahu kalau kita ada video terbaru. Kita icip yuk pemirsa. Saya sudah lapar. Ini di sini lumayan ramai nih pemirsa ya. Ada biasa Valentino Rossi lewat. Nah, ini jam-jam menjelang makan siang. Lihat dong pemirsa, ini ada usus ya. Oke, ya udah kalau gitu kita icip aja. Ini originalnya, belum dikasih pelengkap karena di sini seperti biasa ya, pelengkap yang tidak pernah nggak ada itu ya sambal sama kecap. Terus juga tusuk gigi. Belum ya pemirsa ya, kirain garam tadi. Nah, kalau gitu kita mau langsung icip aja. Oh iya, ini ada kerupuk nih pemirsa. Ini adalah kerupuk tayamum. Ya nggak sih? Kerupuk tayamum itu maksudnya yang digoreng pakai pasir gitu pemirsa, kerupuk pasir. Nah, ini warna-warni gitu ya. Nanti kita bisa coba ini. Kalau pengen ada sensasi kriuk-kriuknya di dalam sotonya. Kita mau icip dulu pemirsa.
Ini belum saya kasih apa-apa dan kita mau coba dulu dia kalau nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih tambahan untuk pelengkap yang ada di sini rasanya gimana? Oke, Bismillahirrahmanirrahim, monggo pemirsa. Tak pikir ini rasanya apa ya? Gurih banget pemirsa. Jadi pemirsa, saya mau deskripsikan dulu untuk rasa yang baru saya seruput untuk kuahnya. Jadi memang benar, yang pertama kerasa itu kayak gulai pada umumnya ya. Tapi ini memang gurih banget gitu. Karena nggak cuma kerasa gulainya aja. Kalau gulai itu kan biasanya rasanya itu kayak lebih pekat ya. Memang gulai dengan santannya yang kental. Tapi kalau ini kuah gulainya seperti ada tambahan untuk kuah soto, dan ini warnanya juga lebih kuning gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekilas itu kayak bumbu soto atau kuah soto yang dikasih kuah gulai. Piejal, mereka gini bertemu gitu loh maksudnya. Kuah soto sama kuah apa? Oh iya, kuah soto sama kuah gulai itu mereka bertemu di mangkok soto becek ini pemirsa. Nah ini saya mau icip dulu ya untuk bagian dari babatnya ya. Babatnya di sini macam-macam pemirsa. Jadi lengkap banget. Jadi di dalam sini tuh memang isinya bener-bener hanya kayak didominasi sama kambing, olahan kambingnya gitu. Monggo pemirsa. Empuk banget. Saya penasaran kalau kita pakai ini nih pemirsa. Ini ada yang masih di bagian tulangnya. Kita mau coba icip dulu nih. Monggo pemirsa, gimana? Ya kan, menggugah selera sekali kan? Langsung lepas. Empuk banget. Gurih mantep. Jadi pemirsa, kalau untuk olahan dari daging kambingnya itu memang nggak diragukan lagi, semuanya empuk, terus juga nggak ada bau perengusnya sama sekali. Kalau misalnya nggak pintar kita mengolah kambing itu memang kadang-kadang masih tersisa baunya gitu pemirsa ya. Nah nih ada lagi, ini bagian, wah empuk banget nih. Ini bagian yang biasanya itu kayak lebih alot gitu pemirsa, di bagian daging, baik itu sapi atau kambing. Ini bagian apa ya? Saya mau icip dulu nih pemirsa. Monggo pemirsa. Jadi benar-benar nggak pakai bekerja keras untuk mengunyah ini pemirsa. Dan rasanya itu semuanya itu udah udah lengkap gitu. Dari rasa rempahnya di sini, baik asin, manis, dan semuanya itu udah bener-bener tercampur dengan baik. Ngeblendnya itu bener-bener enak banget. Jadi kayak sedep banget gitu loh kalau kita menikmati soto dari soto becek ini pemirsa. Oh ya, di sini tuh enak banget nih. Tempatnya itu ada yang terbuka, ada ladang jagung dan silir gitu pemirsa. Di sini ada kipas angin, tapi silirnya justru dari luar sana. Oke, saya mau coba icip ini pemirsa. Ada sate kambingnya. Sate kambingnya ada 2 ya. Nah, ini termasuk olahan kambing yang memang spesial di sini. Saya mau coba ini pemirsa, monggo. Jadi berasa kayak Idul Adha pemirsa. Tapi memang bener-bener ngeblendnya tuh ini unik banget. Sebenarnya kalau untuk dari bakaran satenya ini tuh udah gurih pemirsa. Ini sebenarnya udah ada bumbunya belum ya? Tapi udah kerasa gurih, udah kerasa umami gitu, apa ya umami itu ya? Pokoknya udah gurih gitu pemirsa ya. Nah, dan saya jadi inget kalau makan sate ada kuahnya seperti ini, kayak sate apa namanya,
sate kelata gitu ya. Biasanya kan kalau sate kelata itu kan tapi satenya itu cuman sate yang cuma dikasih garam, terus kuahnya pakai salah satunya kayak bumbu gulai seperti ini. Tapi ini memang menjadi satu dan untuk satenya sendiri ini udah gurih gitu pemirsa, dan gak alot beneran. Oke, nah ini boleh deh saya mau kasih kecap sedikit. Sebenarnya ini nggak dikasih apa-apa juga, nggak dikasih tambahan juga, udah gurih banget dan selera untuk masyarakat Indonesia yang suka gurih, yang suka apa namanya santan seperti ini, itu nggak kecewa dan puas sekali kalau misalnya mampir. Apalagi kalau pemirsa nih ya, kan Candi Prambanan itu salah satu tempat yang paling banyak dikunjungin sama wisatawan. Kalau misalnya bingung mau makan apa ya, kira-kira kulineran apa ya yang bisa diterima sama semua lidah orang Indonesia. Jadi ini salah satunya ya pemirsa, rekomendasi untuk Anda kalau misalnya berkunjung ke Candi Prambanan bisa didatengin nih tempat kulinernya itu. Pokoknya langsung ke belakang aja deh. Ada jalan dari Candi Prambanan itu ke belakang lurus aja. Ini cuman ada kayak di pojokan mentok gitu, langsung ketemu. Nah, ini pemirsa saya mau coba icip. Kalau saya pakai yang khas ini adalah jeruk nipis. Nah, biasanya Mbak bikin tambah seger, aromanya jadi semerbak dan bikin kita jadi untuk makannya itu menggairahkan. Makan sotonya, monggo pemirsa. Mantep pol pemirsa. Jadi bersih nih penampilan dari setiap jeruan-jeruannya itu. Enak banget. Kebetulan pas jam makan siang, sembari makan siang nih pemirsa, kalau nggak pakai nasi kurang lengkap rasanya. Nah, saya jadi terinspirasi untuk makannya seperti kemarin-kemarin, yaitu soto Jakarta sama soto khas Bogor, makannya di piring nasinya. Jadi nasinya bukan masuk ke ke mangkok sotonya pemirsa. Monggo pemirsa. Bener-bener ngelabui sih ya kalau kata orang Jawa. Jadi dengan kuahnya aja pakai nasi itu udah cukup, kayak makan siangnya itu berasa gurih gitu. Karena bumbunya ini bukan bumbu yang light, bukan bumbu yang ini ya pemirsa, tapi memang benar-benar bumbu yang kerasa banget rempahnya, tapi perpaduan dengan santannya ini bikin jadi tambah gurih, nampol. Jadi pemirsa, nanti saya lanjutin ya untuk makannya ini. Nah, gimana pemirsa? Lihat dong, mantep ya. Saya mau icip dulu nih. Pokoknya kalau habis makan nggak lengkap rasanya dengan minuman yang segar. Saya singkirin dulu pemirsa. Nah, jadi di sini tuh pemirsa, ini kalau saya lihat nih ya, ini tadi banyak sekali pilihan, jadi bingung mikirnya untuk pesan minum aja nganti tekan maghrib gitu. Ini tadi dawet pandan wangi. Seperti biasa ada dawet, dan ini ada buah nangkanya sama gula Jawa yang kental tadi, sama dikasih santan. Kita mau icip dulu. Aduh, rasanya ya Allah, sudah menggoda sekali ya, ijo-ijo. Oke, ini pemirsa. Waduh, mantap, kesana. Lihat dong. Gimana? Saya mau icip dulu pemirsa. Monggo pemirsa, monggo yang segar-segar. Waduh, mantap. Jadi karena ketambahan nangka, aromanya jadi lebih wangi pemirsa. Ini kan tadi namanya dawet pandan wangi. Sudah ketahuan ya kalau dibuatnya ini salah satunya dengan menggunakan kayak sari pandan gitu, atau mungkin pasta pandan. Jadi rasa pandannya ditambah dengan aroma dan rasa dari nangka. Tahu dong kalau nangka itu dicampur dengan berbagai macam es atau apa, itu jadi tambah wangi dan jadi tambah bikin nikmat gitu.
Mantep banget. Salah satu rekomendasi kalau misalnya pemirsa mampir ke sini, dawetnya ini, waduh, bikin kangen pemirsa. Yaudah deh, saya mau lanjut dulu nih pemirsa untuk makan ini. Oh iya, biar tambah seru makannya pakai kerupuk tayamum, pakai kerupuk ini sambil saya menikmati ini. Tentunya dengan kekhasan dari Indonesia yang punya berbagai macam olahan kuliner yang tentunya kalau dolan nggak lengkap kalau nggak pakai kulineran. Semoga tetap sehat pemirsa ya, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Silahkan untuk bisa memberikan rekomendasi atau juga saran kalau pemirsa pengen kita mereview kuliner yang khas, unik, kemudian juga yang menarik dan legendaris. Dan kita masih di perjalanan soto di series ini pemirsa, semoga nggak bosen ya, soto meneh, karena soto yang kita review setiap minggunya, setiap hari tayangnya itu selalu berbeda. Yang berbeda tentunya ciri khasnya, kemudian cita rasa yang berbeda, dan juga asalnya, tapi semuanya itu ada di Jogja. Jadi kalau misalnya pemirsa jalan-jalan ke Jogja, silahkan pilih yang mana soto yang pemirsa suka ya. Kalau gitu Hani Wandira mau pamit nih pemirsa ya, mumpung lagi jam makan siang dan ini sudah mulai rame. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan Hani Wandira undur diri. Paren.